Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, sahabat-sahabat Fatayat yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema peran Fatayat NU di era digital. Seperti yang kita ketahui bersama, hampir semua elemen, hampir semua pekerjaan menggunakan internet sebagai alat informasi yang paling mudah dan cepat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, walinuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan bagimu ke jalan kemudahan, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Teknologi internet merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan internet kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Dengan internet pula mempermudah kita berkomunikasi antar manusia. Akan tetapi jika kita salah menggunakan internet, maka internet pula akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif, kepada hal yang tidak kita inginkan. Misalnya saja menonton video porno. Melihat video porno bisa menjerumuskan orang pada perzinahan. Misalnya lagi judi online. Judi online bisa membuat orang malas untuk bekerja. Misalnya lagi kecanduan game online. Kecanduan game bisa merusak otak, syaraf dan mata anak kita. Maka dari itu peran Fatayat sangatlah penting di dalam masyarakat. Peran Fatayat juga sangat penting bagi agama. Peran Fatayat juga sangatlah penting untuk perdamaian bangsa dan negara. Apa sajakah peran Fatayat itu? 1. Menanamkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan cara menjauhi larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Insya Allah dengan membekali anak kita, generasi-generasi muda kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang salah dan mana yang benar, sehingga mereka tidak terjerumus pada pergaulan saat ini. Yang kedua, mengistiqomahkan sholat 5 waktu. Sebab inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati setuhune sholat engsun, wa nusuki lan ibadah engsun, wa mahyaya lan urip engsun, wa mamati lan mati engsun iku lillahi rabbil alamin, tetep kagungane Gusti Allah. Salat adalah sebaik-baiknya amalan setelah 2 kalimat syahadat. Salat juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Salat juga bisa menghantarkan kita ke surganya Allah dan dekat dengan Rasulullah. Maka dari itu apabila kita sholat berjamaah di masjid, maka ajaklah anak kita untuk berjamaah di masjid. Apabila kita berjamaah di rumah dengan suami, maka ajaklah anak kita untuk berjamaah di rumah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, menanamkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengistiqomahkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, mengajak mereka untuk beribadah dalam setiap harinya. Apa sajakah ibadah itu? Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum tidur di rumah.
bagi yang beriman semua jadi ibadah. Menuntut ilmu, jelaskan pada anak kita bahwa setiap mereka berangkat thalabul ilmi, satu langkah dua langkah kaki mereka atau roda kendaraan mereka itu sudah bernilai ibadah. Satu langkah dua langkah kaki mereka itu sudah dihitung pahalanya. Mencari nafkah bagi setiap lelaki yang meniatkan pekerjaannya karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah, maka di setiap langkahnya jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum tidur di rumah. Makan minum pun juga bisa menjadi ibadah. Maka dari itu ajarkan anak kita selalu doa sebelum makan dan sesudah makan. Tidur di rumah pun juga bisa menjadi ibadah. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Tidur di rumah pun bisa menjadi ibadah apabila kita menyebut asma Allah sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Hal-hal yang sederhana yang kita tanamkan sejak dini, ini lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang disebut akhlakul karimah. Apabila anak kita, generasi muda kita sudah memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mengistiqomahkan salat 5 waktunya, sudah berakhlakul karimah dalam setiap harinya, insya Allah mereka sudah dapat menggunakan internet dengan sebaik mungkin. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kura-kura merangkak di atas tanah, merangkak sampai ke belakang rumah. Saya Ani Nur Azizah, mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Mbok de juminten tuku inten digawe gondel. Cukup semanten kula nyuwun pangapunten, kula sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم